Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Mandailing Natal. Perkenalkan, saya Rizky Amalia, SPD MPDT dari SMK Negeri 1 Sinunukan. Saya Muhammad Rifai, SPD dari SMA Negeri 1 Sinunukan. Saya Adi Susanto, SPD dari SMP Negeri 4 Linggabayu. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas pada demonstrasi kontekstual di modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat sore Pak Adisanto. Sore Pak. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak. Sore ini kita akan melaksanakan supervisi ya Pak. Ya, Pak. Apakah Bapak sudah bersedia dan siap? Siapa? Baik, ini akan saya sampaikan rubrik penilaian dari supervisi kita Pak. Yang pertama tentang pengajuan pertanyaan berbobot. Yang kedua tentang kehadiran penuh atau presensi. Kemudian yang ketiga tentang mendengarkan aktif Pak. Ya. Kira-kira Pak, dari kompetensi ini ada yang perlu Bapak tambahkan atau ada yang perlu Bapak sempurnakan Pak? Kalau dari kompetensi coaching untuk rubriknya, saya rasa udah tepat Pak. Ya sesuai Pak. Iya Pak, udah sesuai Pak. Baiklah Pak, kita akan melaksanakan coaching. Kemudian dari kegiatan ini nanti Pak, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan Pak? Baik Pak, jadi ada pun kompetensi yang akan saya kembangkan itu yaitu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, pertanyaan berbobot Ya Pak. itu salah satu kompetensi dari coach. Kemudian bagian kompetensi mana Pak yang secara spesifik yang ingin Bapak yang akan kita observasi Pak? Sama Pak, mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan kita mengajukan pertanyaan berbobot ini berarti nanti si coach ini bisa terpancing untuk menyelesaikan ataupun menyelesaikan masalahnya itu. Ya Pak. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Bapak inginkan kira-kira apa? Untuk indikator ketercapaian dalam tujuan pengembangan yang saya inginkan itu yaitu saya bisa membangkitkan si coach ini untuk menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Baiklah Pak, kalau memang Bapak sudah siap kita melaksanakan supervisi, kita akan memulai supervisi ya Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Rifai. Waalaikumsalam Bu Wah, Kiki. senang sekali kita bertemu lagi ya Pak ya. Bu Kiki. Iya, pada kali ini kita akan melakukan prasupervisi dulu ya Pak Iya ya. Bu, iya Bu. Nah, dalam diskusi kita ini ada namanya rubrik penilaian di mana kita harus mencapai kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, Ya kan Bu. Pak ya? Iya Bu. Nah, kira-kira ada nggak yang mau Bapak tambahkan lagi? Saya rasa dari kompetensi coaching ini sudah sempurna ini Bu. Jadi saya rasa sudah cukup lah Bu, sudah bisa kita gunakan Bu. Iya, ya, sudah cukup ya Pak, berarti cukup ya. Sudah Bu. Baik. Nah, dari ketiga kompetensi coaching yang tadi, apa yang ingin Bapak kembangkan? Iya Bu, saya ingin sekali mengembangkan kemampuan di dalam memberikan pertanyaan berbobot. Oh, Pertanyaan berbobot. Terus bagian kompetensi mana yang secara spesifiknya ingin Bapak diobservasi? Iya Bu, yang bagian pertanyaan berbobot juga Bu. Karena saya ingin agar si coach saya nanti bisa menemukan solusi terbaik dari proses coaching nanti Bu. Baik Pak. Lalu apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bapak? Iya Bu, indikator yang akan saya capai dalam proses coaching ini Bu, si coach dapat menemukan solusi permasalahan yang dia rasakan dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Pak. Baiklah Pak, terima kasih untuk hari ini. Saya rasa cukup untuk prasupervisi kita. Untuk selanjutnya kita akan melakukan coaching ya Pak ya? Iya Bu. Iya. Baik, terima kasih ya Pak. Iya Bu.
Oke, selamat sore Bu Kiki. Sore Pak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Oke, jadi gini Bu, kita kan akan melaksanakan supervisi. Jadi sebelum kita melaksanakan supervisi, kita melakukan diskusi dulu tentang rubrik penilaiannya ya Bu. Baik Pak. Nah, jadi rubrik penilaian di sini yang akan kita gunakan, yang pertama itu adalah kehadiran penuh, baru yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi dari kompetensi coaching ini ada yang mau Ibu tambahi sebelum kita lanjutkan? Udah cukup Bu ya. Oke, berarti udah pas ya Bu. Oke. Nah selanjutnya Bu, dari kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Sepertinya saya agak sulit di bagian pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot ya Bu. Oke. Di bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Ya di bagian pertanyaan berbobot Pertanyaan itu berbobot, Pak, Bu. karena kan saya rasa pertanyaan ini sangat penting sekali dalam pencapaian bagaimana nanti si coachnya itu bisa menemukan solusi dari masalah ini. Oke, iya Bu, bagus. Selanjutnya Bu, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Ya saya berharap setiap coach saya itu melakukan coaching dengan saya, mereka dapat menemukan solusinya mereka sendiri. Oke, berarti ini udah apa ya Bu? Supervisi kita ini udah kita sepakati, dan nanti Ibu langsung coaching aja sama coachingnya Bu ya. Oh iya. Nah, terima kasih Bu ya. Ya. Selamat sore Bu. Sore Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Rifani. Waalaikumsalam Bapak Arisanto. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah lumayan baik lah Pak. Alhamdulillah baik. Ini kenapa nih Pak kok lesu ini Pak? Ada masalah apa ini Pak? Iya, di sini Pak saya mau minta pendapat tentang Bapak, soalnya kan ada masalah gitu Pak. Masalah ini sering sekali terjadi di sekolah kami. Ya, ya. Kira-kira nanti dari pembicaraan kita ini apa yang ingin Bapak harapkan Pak? Yang saya harapkan itu Pak, saya pengen peraturan yang ada di sekolah kami itu memang terlaksana dengan baik oleh peserta kita. Ya. Jadi yang menjadi masalah Bapak kira-kira apa ini Pak? Yang menjadi masalah saya itu Pak, ini ada anak didik kami Ya. yang laki-laki merokok Pak di lingkungan sekolah. Bahkan kemarin juga ada juga Pak perempuan, 5 perempuan ikut merokok di dalam kelas. Iya ya Pak. Ini siswa yang merokok ya Pak. Laki-laki juga, perempuan juga ya Pak. Iya, Ya? Pak. Anak itu bagaimana kondisi yang merokok ini Pak di sekolah Bapak ini Pak? Kalau dibilang kondisi Pak, sebenarnya memang kalau untuk yang laki-laki ya Pak, kalau Iya, untuk yang laki-laki memang dia udah terkenal di sekolah kami, bahwasanya seringkali melakukan kesalahan-kesalahan, termasuk kesalahan besar seperti merokok tadi Pak. Kalau yang 5 anak perempuan ini memang baru kali ini Pak ketahuannya. Mereka merokok di dalam kelas pada saat jam pelajaran tidak ada guru. Iya. Ini kira-kira kejadian ini siswa yang merokok ini sudah berapa kali nih Pak? Kalau untuk yang laki-laki Pak, kurang lebih 2 kali, ini ketiga kalinya Pak. Oh, udah cukup sering juga Pak ya? Cukup sering Pak. Iya. Bagaimana tindakan Bapak untuk menangani siswa yang merokok ini Pak? Tindakan udah sering juga sih Pak dilakukan, pakai cara misalnya ya secara personal dulu siapa, karena kan waktu itu saya juga Pak yang menangkap anak yang merokok Iya. kan, jadi secara langsung saya panggil dulu, saya tanya siapa kawan yang merokok, Iya. saya tahu juga kan bagaimana cara menanganinya seperti itu Pak. Jadi setelah saya panggil, saya tanya apa alasannya kok bisa merokok di lingkungan sekolah, sementara merokok di lingkungan sekolah itu kan hal yang salah. Iya, iya. Kemudian strategi Bapak untuk menangani siswa yang merokok ini, baik siswa yang laki-laki maupun siswa yang perempuan ini, apa yang akan Bapak lakukan strateginya Pak? Ya, Pak. Strateginya yang ingin saya lakukan, saya sebenarnya pengennya gini dulu Pak kan, setelah saya menangani mereka, kalau Ya. memang nanti nggak bisa juga selesai di saya, mungkin ke ini dulu Pak, ke BP dulu. Oh iya. Ke BP. Tindakan lain kira-kira ada yang akan Bapak lakukan? Ya, tindakan lain itu kayak gini Pak, kan sempat juga pernah kami berkolaborasi dengan kawan kami yang bagian kesiswaan, kami Ya. langsung mendatangi orang tua murid
apakah memang diperkenankan anak ini merokok? Soalnya Pak, di daerah lingkungan kami kerja ini anak-anak SD itu udah hal biasa merokok sama orang tuanya. Iya, ya sudah biasa merokok. Iya. Mulai dari SD Pak. Dari mulai SD. Ini kira-kira ada pengaruh lingkungan nggak Pak ini? Kenapa siswa ini bisa merokok Pak ya? Kalau yakin Pak, saya yakin ada pengaruh lingkungan, karena seperti yang saya bilang tadi, anak SD aja, bahkan yang dulu sekolah aja di sana udah bisa merokok Pak. Bahkan orang tuanya itu menganggap itu hal yang biasa gitu. Iya. Lingkungan itulah yang memupuk mereka. Iya Pak ya. Kemudian ada kira-kira Pak pihak lain yang bisa Bapak ajak untuk kerjasama menangani masalah Bapak ini Pak? Pihak lain selain dari stakeholder sekolah, mungkin kami kalau di daerah kami itu Pak ada namanya komite, kalau tidak salah komite kan, komite juga kami minta apa juga kan, minta pertolongan dari komite, baru dari apa juga Pak, dari pihak adat, kalau Iya, namanya pihak adat seperti itu kan. Iya. Jadi dengan adanya pihak adat ini, karena di pihak adat itu kalau di daerah kampung sana masih dengar bahasanya gitu kan. Pihak masyarakat lah itu Iya, Pak ya. pihak masyarakat yang dituakan di situ. Iya. Dari proses yang ingin Bapak laksanakan nanti kira-kira hasilnya bagaimana Pak nanti yang Bapak harapkan Pak? Hasil yang saya harapkan Pak, mungkin kalau misalnya kalau perubahan secara 100% itu mungkin nggak mungkin lah istilahnya. Iya, kan. iya. Kita mungkin dari segi inilah, anak ini tidak merokok di lingkungan sekolah. Iya. Itu Pak, dengan adanya pertemuan-pertemuan seperti ini dengan orang tua, baik dengan guru juga, kami mengharapkan anak ini tahu peraturan di sekolah, bahwasanya di sekolah itu nggak boleh merokok gitu Pak. Iya, iya. Mudah-mudahan segala usaha yang Bapak laksanakan ada hasil yang dicapai ya Pak ya. Kemudian Pak, saya penasaran nih nanti dengan cerita Bapak berikutnya Pak tentang hasil perkembangan si anak ini Pak. Kira-kira kapan nih Pak kita bisa bertemu Pak untuk mengetahui bagaimana perkembangan si anak ini Pak? Kalau lihat itu mungkin Pak kan butuh proses ya, karena di sini saya mungkin koordinasi dulu, misalnya dari bagian kesiswaan atau sama kepala sekolah, kami mengundang dulu Pak, juga mengundang baik komite atau yang tadi saya bilang itu ketua adat yang ada di daerah itu, baru dengan itu kami melakukan sosialisasi orang tuanya kepada anaknya, bahwasannya bahaya merokok itu seperti apa mereka. Jadi mungkin kurang lebih lah Pak, bukan kurang lebih 2 minggu lah. Karena pemanggilan di daerah saya ini Pak gini, orang tua itu bisa dipanggil cuma hari Jumat aja Pak, karena di hari lain mereka full kerja gitu kan. Jumat karena hari Jumat itu, jadi di hari itulah mereka bisa dipanggil. Baiklah Pak. Bagaimana perasaan Bapak Pak setelah kita melakukan kegiatan coaching ini Pak? Perasaan saya lega lah Pak kan. Iya, lega ya Pak ya. Iya, lega, karena terkadang kalau kita pendam sendiri seperti itu Pak, permasalahan ini malah pening di kita apa ada kawan untuk berkeluh kesah, ada bertukar pikiran, kita pendam sendiri jadinya penyakit nanti gitu. Iya gitu. Baiklah Pak, gitu aja dulu Pak kesempatan kita kali ini Pak ya. Semoga berhasil kegiatannya Pak ya. Terima kasih Pak ya. Iya, semoga selamat Pak ya, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak. Ya, assalamualaikum Pak Rifais. Waalaikumsalam, Sudah lama Kiki. tidak berjumpa. Iya nih, kayaknya saya lihat Bapak agak gelisah. Iya nih Bu, agak gelisah Bu. Ada masalah yang membuat saya gelisah ini Bu. Aduh, saya penasaran nih. Silakan Pak. Iya Bu. Ini Bu, ada di sekolah murid saya yang sering terlambat Bu. Jadi setiap hari terlambat, udah upacara bendera terlambat, udah melaksanakan apel pagi terlambat. Jadi itu yang membuat saya gelisah Bu. Berarti Bapak gelisah karena Bapak melihat ada siswa Bapak yang suka terlambat. Iya Bu, ada yang terlambat tiap hari Bu. Jadi yang Bapak inginkan dalam pembicaraan atau coaching kita ini apa ya? Nanti saya mengharapkan dari pembicaraan kita ini Bu, saya menemukan ide-ide baru yang bisa saya terapkan untuk menangani masalah siswa saya yang sering terlambat ini. Ide-ide baru yang seperti apa ya Bapak ingin dapatkan kira-kira gambaran? Bagaimana caranya supaya siswa saya ini bisa saya tangani Bu atas keterlambatannya setiap hari, kemudian setidaknya mengurangi jumlah keterlambatannya setiap hari dalam 1 minggu. Kadang-kadang terlambat 3 kali dalam 1 minggu, karena kebetulan saya wali kelasnya, jadi saya merasa khawatir untuk bagaimana perkembangan mereka ke depannya Bu. Ini juga ya Pak, sebagai wali kelas
kelas juga Bapak, wajar ya. Iya Bu, itu Merasa saya merasa bisa. bertanggung jawab Bu. Jadi situ tanggung jawab saya bagaimana, kemudian aplikasi saya bagaimana menangani siswa ini. Jadi makanya saya perlu penanganan yang lebih serius Bu tentang siswa yang terlambat ini. Jadi anak yang sering terlambat ini tuh seperti apa Pak terlambat biasanya? Iya Bu, kami udah masuk sekolah, kemudian melaksanakan apel pagi. Tiba-tiba nanti ada 2 orang yang lari-lari masuk ke barisan. Kemudian pas hari Senin udah melaksanakan upacara, kadang-kadang bendera sudah naik, dinaikkan bendera, lagi menyanyikan Indonesia Raya. Anak itu lari masuk ke barisan. Jadi perasaan saya nggak nyaman melihat keadaan yang seperti itu. Apalagi tuh biasanya ya Pak ya, kalau siapa nanti siswa yang benar nanti wali kelasnya yang Iya, ditanyain ya Pak ya. Wali kelasnya yang selalu menjadi sorotan ini Bu, sama Jadi merasa terbebani ya Pak ya. sama rekan-rekan yang lain. Jadi kita sebagai wali kelas merasa Bertanggung jawab. bertanggung jawab kita Iya. kurang maksimal lagi Bu melihat kondisi siswa kita seperti ini. Ya benar juga ya Pak ya. Kira-kira berapa orang Pak yang sering terlambat dalam setiap harinya jadi kelas? Di kelas saya Bu, itu ada 2 orang yang setiap hari terlambat Bu. Tuh, murid saya kebetulan ada 35 orang dalam satu kelas itu. Tapi yang membuat saya kepikiran ini yang 2 orang ini aja lah Bu, ini yang sering terlambat Paling ini. sulit untuk dikendalikan Iya. ya Pak ya. Iya Bu. Lalu jam masuk di sekolah biasanya di sekolah Bapak itu jam berapa? Iya Bu, kami di sekolah menerapkan jam masuk 7.15 Bu. 7.15 sudah dilaksanakan lonceng pertama untuk apel pagi. Seluruh siswa nanti disuruh berbaris melaksanakan apel pagi setiap hari Senin biasanya kan melaksanakan upacara bendera. Kemudian kalau jam 8 pas nanti udah mulai lagi masuk lonceng untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi anak yang 2 kata Bapak tadi barusan itu biasanya telat paling lama berapa? Terkadang Bu, kalau misalnya waktu melaksanakan upacara bendera sudah setengah jalan pelaksanaan upacara bendera baru datang. Kemudian waktu apel pagi kadang-kadang udah setengah pengarahan baru masuk ke barisan. Berarti kurang lebih setengah jam ada ya Pak Hampir ya? Bu, hampir setengah jam 20 Iya, menit Pak, ya, ya. cukup lama juga ya. Cukup lama juga Bu keterlambatan ini. Baik Pak. Kira-kira nih apa strategi yang Bapak pikirkan kira-kira untuk bisa menangani murid Bapak yang sering terlambat ini Pak? Iya Bu. Saya berencana Bu membuat strategi yang pertama itu strategi pendekatan dulu Bu. Saya melakukan pendekatan dulu kedua orang ini secara personal Bu. Nanti saya panggil satu persatu bicara 4 mata lah Bu ya. Face to face bagaimana untuk menggali bagaimana sebetulnya mereka kok terlambat terus Bu. Iya. Untuk menggali informasi dari kedua orang ini. Berarti Bapak mau secara langsung dulu dengan muridnya secara face to face ya Pak? Iya ya? Bu. Iya. Lalu menurut Bapak strategi itu bisa tidak Pak untuk mengatasi murid yang sering terlambat tadi? Kalau untuk tahap pertama mungkin bisa Bu, untuk tahap pertama, tapi harus ada dilakukan secara berkesinambungan Bu. Karena Secara kalau terus menerus iya ya, Pak, secara terus menerus, karena kalau hanya sekali kita perhatikan, hanya sekali kita lakukan pendekatan, takutnya hanya di saat itu juga si anak ini berubah Bu. Jadi harus dilaksanakan pemantauan dari waktu ke waktu lah Bu. Nah, setelah tadi Bapak melakukan strategi pertama, tadi katanya mau bertemu dengan siswanya langsung, mau face to face, ngomong atau melakukan pendekatan ya Pak. Iya Bu. Nah, kira-kira selain itu ada lagi nggak Pak strategi yang Bapak pikirkan? Ada sih Bu. Rencananya saya mau melaksanakan praktek restitusi ke kedua orang anak ini. Jadi secara personal saya panggil, saya akan coba untuk melaksanakan tahapan-tahapan restitusi inilah Bu ke dua orang anak ini Bu. Mana tahu ada peningkatan kehadirannya setelah dilaksanakan restitusi. Baik Pak. Oke Pak. Sekarang rencana tindakan Bapak apa nih untuk selanjutnya? Untuk selanjutnya Bu, saya akan berkoordinasi juga dengan orang tua siswanya. Bagaimana keadaan siswa di rumah, Ya, apakah mungkin mereka ada masalah-masalah di keluarga sehingga si anak ini berpengaruh kehadirannya ke sekolah, atau mungkin si anak kalau di luar sekolah entah ikut dia membantu orang tua di rumah bekerja di luar jam sekolah,
Jadi mungkin karena kecapean atau bagaimana keterlambatan bangun jadi terlambat datang ke sekolah. Tidak tahu ya Pak. Iya, kita nggak tahu bagaimana kondisi siswa di rumah, Bu. Jadi makanya saya berencana, Bu, home visit lah dulu, Bu, melaksanakan kunjungan ke rumah. Baik Pak, berarti setelah kita lakukan pembicaraan ada 3 strategi yang sudah Bapak rencanakan. Iya, Bu, ya iya, kan ya Pak ya. Iya, Bu. Keren sekali Pak. Tadi ada melakukan Pendekatan secara face to face, ya. Lalu juga Bapak melakukan tindakan segitiga restitusi. Iya, iya, Bu. Lalu yang ketiga Bapak akan langsung ke rumahnya atau home visit, visit. melihat kondisi si anak, Si anak. langsung juga bisa bertemu dengan orang tuanya ya Iya, Pak ya. iya, Bu. Nah, dari ketiga ini kira-kira tindakan mana yang paling terdahulu Bapak akan lakukan? Yang paling saya laksanakan pertama, Bu, itu pendekatan secara personal dulu. Itu tahap pertama yang akan saya laksanakan. Kemudian tahap kedua restitusinya, kemudian tahap ketiganya saya laksanakan home visitnya, Bu. Ya. Lalu kira-kira ada tidak rekan kerja yang bisa bekerja sama atau membantu Bapak? Iya, Bu. Nanti saya akan coba berkoordinasi dengan guru BK lah, Bu. Ya. Ya, untuk minta bantuan ke Ibu guru BK di sekolah saya. Kemudian kalau perlu juga, Bu, saya akan berkoordinasi juga dengan wakil kepala sekolah siswa. Oh iya. Kan sedikit banyaknya di bagian itu. Iya, Bu. Ya, Misalkan Pak. di antara kami nanti Informasi akan tentang- adanya kolaborasi antara wali kelas, guru BK sama wakil kepala sekolah siswaan lah, Bu. Kami nanti berusaha untuk menyatukan persepsi untuk menangani masalah siswa saya ini, Bu. Kira-kira kapan target pelaksanaan tindakan Bapak tersebut? Ya, Bu, saya rencanakan untuk yang pendekatan secara sosial ini, secara individual ini saya laksanakan besok, Bu, ini secepatnya. Ya besok, Ya, besok langsung bisa dilaksanakan. Karena saya takut, Bu, nanti terlalu berlarut-larut si anak ini malah nggak terpantau keterlambatan dia. Semakin hari terus terlambat terus merusak ketertiban sekolah, Bu. Jadi saya laksanakan besok, Bu. Baik. Berarti besok Bapak akan langsung laksanakan ya Pak ya, Iya, Bu. strategi pertama melakukan pendekatan secara individu ya Pak ya. Iya, Bu. Baik Pak, aduh Masya Allah ya untuk pembicaraan atau coaching kita hari ini. Gimana perasaan Bapak setelah kita lakukan coaching? Alhamdulillah, Bu. Setelah saya di coaching sama Ibu, saya merasa lebih tenang, Bu, lebih nyaman, dan saya juga mempunyai prinsip yang sangat kuat untuk tetap melaksanakan langkah-langkah saya ini, Bu, untuk menyelesaikan masalah saya dengan siswa ini, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Saya Siap. sudah di coaching, Bu, ya. Siap, makasih Pak. Iya, Bu. Sama-sama. Baik Pak, saya juga kira-kira ini masih pengen tahu nih gimana hasil dari Bapak telah melakukan strategi tersebut. Kira-kira kapan kita bisa ketemu lagi Pak ya? Iya, Bu. Saya rencanakan, Bu, saya laksanakan pendekatan besok. Kemudian saya amatilah dulu, Bu, bagaimana perubahannya selama 1 minggu. Kalau ternyata setelah 1 minggu juga nggak ada perubahan, saya akan melaksanakan restitusi, Bu. Kemudian saya amati juga dulu, entah 3 hari, 4 hari, ada nggak perkembangannya. Iya. Kalau seandainya tidak ada juga, Bu, saya laksanakan home visit, Bu. Kemudian setelah home visit, saya amati juga selama waktu 1 minggu, Bu. Jadi saya berharap kita bertemu lagi 3 minggu lagi ke depan lah, Bu, ya. Lama juga, Pak. Tapi tidak masalah, yang penting ada perkembangan yang positif. Iya, Bu. ya, Pak, ya. Saya seperti- jadi penasaran banget ya, Pak, ya, sama Kar- hasilnya. Karena saya lihat dulu, Bu, bagaimana perubahan si anak ini, Bu. Baik, siap. Oke, mungkin sepertinya cukup coaching kita ya Pak ya hari ini. Terima kasih banyak, Bu, ya, Bu. Terima kasih banyak ya Iya, Pak Bu. ya. Nah, sehat-sehat selalu, Bu. Iya, makasih, sampai berjumpa nanti ya Pak ya. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Salam. Ya, assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam Pak. Saya lihat kok agak-agak gelisah gitu. Kenapa ya, Bu? Iya nih Pak, aduh, ada yang mau saya diskusikan Pak. Tentang apa itu, Bu? Ya gimana ya Pak ya, saya rasa saya sudah cukup lama ya Pak namanya berkecimpung di dunia pendidikan, tapi rasanya kok tahun-tahun terakhir ini tuh saya melihat anak-anak di kelas kurang bersemangat ya Pak ya. Apakah saya yang mungkin yang sudah mungkin cara saya mengajar mungkin sudah mulai membosankan atau gimana, saya juga bingung Pak.
berarti permasalahannya anak yang kurang bersemangat Bu ya. Iya betul Pak. Nah, jadi Bu, dari pembicaraan kita ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Ya saya ingin sekali Pak siswa-siswa saya itu bersemangat kalau menyambut saya masuk kelas. Mereka fokus, gembira ketika melaksanakan proses pembelajaran dengan saya. Sehingga kan nanti tujuan pembelajarannya pun tercapai kalau mereka bahagia Pak. Betul. Terus bisa nggak Ibu sampaikan ide-ide yang bagaimana yang Ibu maksudkan biar anak ini bersemangat seperti itu? Ya saya rasa, nah ini yang menjadi saya bingung Pak. Saya rasa terkadang saya juga sudah melakukan ice breaking sekali Pak. Yang jadi masalahnya itu saya di kelas itu kan karena saya guru keahlian, saya guru teknik komputer jaringan ya Pak ya. Jadi jam pelajaran saya itu sebagai guru produktif itu lebih banyak daripada guru-guru umum Pak. Biasanya kan guru-guru umum cuma ada 2 jam, paling banyak 3 jam dalam satu pembelajaran. Nah kalau saya atau guru-guru produktif itu bisa sampai 5-6 jam di dalam kelas itu Pak, jam pelajaran. Jadi terkadang saya habis pikir nih gimana nih caranya lagi biar anak-anak tuh semangat dari awal sampai akhir gitu Pak. Iya Bu, ya berarti bisa istilahnya jadi gelisah lah kita gitu ya Bu ya. Iya Pak. Karena kita lihat anaknya tadi kurang semangat untuk belajar. Itu berarti tadi untuk ide apa yang sudah pernah Ibu lakukan gitu sehingga timbullah agak ada gitu semangat si anak ini tadi. Kalau sebelum-sebelumnya sih Pak, saya sering melakukan ice breaking. Ya. Kalau saya sudah mulai melihat anak tidak bersemangat atau mungkin sudah mulai bosan dengan pembelajaran, saya langsung bikin ice breaking Pak. Tapi saya lihat beberapa tahun terakhir ini tuh kayaknya kurang maksimal itu ya Pak ya. Nah, gimana ya Pak? Saya juga bingung salahnya di mana. Kurang maksimalnya dari segi apanya menurut Ibu? Karena kan istilahnya tahun-tahun kemarin kan udah Ibu coba pakai ice breaking, ternyata adalah sedikit perubahan gitu kan. Tapi ternyata di tahun ini ice breaking tidak ada efek, tidak ngefek sama sekali istilahnya gitu. Ya kurang efek loh Pak. Dari segi mananya menurut Ibu? Ya setelah saya lakukan ice breaking, saya masih melihat dari 30 siswa masih ada setengah lebih yang belum semangat. Biasanya kan Pak kalau kita lakukan ice breaking itu 80% siswa sudah semangat, sehingga kan kita pun ikutan semangat untuk melanjutkan pelajaran. Iya betul itu Bu. Terus Bu, apa yang mau Ibu coba lagi gitu, strategi apa lagi yang mau Ibu coba? Karena kan tadi udah Ibu gunakan namanya ice breaking, ternyata agak kurang efek gitu. Strategi apa lagi yang mau Ibu coba? Apa ya Pak ya, sebenarnya saya sih sudah ada cari-cari referensi ya Pak. Saya juga sudah bertanya dengan guru-guru lain yang saya anggap bisa jadi contoh panutan lah. Iya. Saya mendapatkan masukan. Ada sih Pak, saya berpikir mungkin ice breaking saya lakukan itu tuh sepertinya itu saja kayak itu Pak. Jadi mungkin mereka sudah ketebak ya Pak ya. Sudah ketebak jadi apa ya? Ya bosan ya. Apa iya mungkin ke situ ya Pak ya. Kayaknya sepertinya kalau saya pikir ke situ sepertinya saya harus menabung banyak lagi model-model ice breaking ya Pak ya. Berarti strategi selanjutnya, karena tadi Ibu udah menggunakan ice breaking yang mudah ditebak sama murid, berarti Ibu mau mencoba mencari banyak lagi referensi mengenai ice breaking yang tidak ditebak sama murid. Jadi seolah-olah nanti kan muridnya ikut terhanyut gitu ya. Iya, terus kok Pak saya mungkin ada tambahan karena kan saya pelajarannya itu teknik komputer ya Pak. Dan saya lebih ke desainer, membuat spanduk dan lain-lain itu mendesain secara apa gitu langsung ya Pak. Mungkin karena komputer di sekolah saya kurang maksimal, mungkin saya bisa bagi 2 kelompok kali ya Pak. Jadi setiap siswa itu bisa maksimal belajarnya. Jadi kalau saya dengar-dengar, saya kan sudah pernah juga sih Pak menelusuri mereka pelan-pelan. Saya bertanya kenapa sih temanmu yang si A atau si B ini tidak bersemangat dalam setiap pembelajaran. Temennya bilang karena mereka tidak paham. Nah saya tarik itu mungkin mereka tidak paham karena mereka tidak
maksimal ikut praktek megang komputer langsung Pak, sedangkan kan itu tidak Pak. Mungkin saya berpikir kayaknya bagus Pak bagi 2 kelompok aja ya Pak. Berarti Biar dibagi maksimal kelompok ya Bu ya. dalam praktek belajar. Terus Ibu pernah nggak istilahnya ada rekan kerja Ibu yang bisa diajak sharing gitu kan? Ada nggak? Pernah Ibu lakukan? Iya ada Pak, itu yang saya bilang tadi, guru yang sering saya jadikan referensi atau contoh. Ada namanya Pak Arif. Oh iya. Berarti udah apalah Bu ya, udah adalah istilahnya rekan yang untuk berbagi. Sudah, gitu Pak. ya. Oke, bagus. Kalau udah seperti itu berarti udah mantap lah Bu ya. Jadi target dari pelaksanaan tindakan ini mau mulai kapan Ibu lakukan? Saya rasa secepatnya ya Pak ya, karena kan ini tahun ajaran baru sudah dimulai. Saya akan lakukan secepatnya ya. Mungkin 1 minggu ini akan saya mulai Pak. Berarti 1 minggu ini akan coba dimulai lah Bu ya. Saya langsung. Nah, jadi referensi terbaru Oke. dan beberapa kelompok. Oke, bagus Bu. Jadi tadi Ibu udah menyampaikan masalah sama saya mengenai siswa yang berputus semangat, dan Ibu juga sudah berkeluh kesah dan udah berbagi pengalaman juga ya. Jadi karena tadi udah seminggu mau Ibu rencanakan, mungkin cukup sampai di sini coaching kita. Jadi nanti di minggu depan saya berharap nih Ibu datang lagi membicarakan sukses nggak yang Ibu lakukan seperti itu ya. Iya. Oke, tetap semangat Bu ya, Ya, dalam terima mencerdaskan kasih, Pak. anak didik ya. Terima kasih Oke, Pak. terima kasih Bu ya. Ya, Pak. Baiklah Pak Rifai, kita jumpa lagi nih Pak ya. Iya, Kita mau saya mau menyampaikan hasil observasi tadi. Saya telah melihat Bapak melakukan coaching nih Pak ya. Nah, kira-kira tadi apa saja yang sudah Bapak lakukan ketika coaching? Oh, tadi saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan 3 kompetensi coaching. Yang kompetensi pertama mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Saya berusaha memberikan pertanyaan berbobot supaya coach saya terpancing untuk menemukan solusi permasalahannya. Kemudian yang kedua kehadiran penuh, dan yang ketiga mendengarkan aktif dari keluhan psikologi saya. Oh iya, Pak ya. Baiklah. Dari hasil observasi saya dari ketiga kompetensi tadi itu, kalau saya lihat diri kehadiran penuh itu Bapak sudah sangat baik ya Pak ya. Iya. Karena Bapak sepertinya sangat menikmati proses coachingnya, melakukan coachingnya. Bapak bisa fokus ya, memperhatikan, tidak sibuk kesana kemari ya Pak ya, pemandangannya atau apapun ya. Pokoknya saya lihat Bapak membuat dengan kehadiran Bapak itu si coachingnya nyaman gitu, sehingga nanti tadi pikiran-pikirannya itu jadi terbuka ya Pak ya. Baik Pak, yang selanjutnya mendengarkan aktif ya. Bapak di mendengarkan aktif juga sudah sangat baik saya lihat, karena Bapak memberikan waktu yang luas untuk si coach berbicara atau menyampaikan ide-ide atau perasaan si coach ya Pak ya. Iya. Fokus melihat si coach dan mendengarkan. Nah, pada mengajukan pertanyaan berbobot, saya rasa dari pertanyaan yang Bapak ajukan dari pada saat melakukan coaching itu juga sudah sangat bagus dan tepat ya Pak, sesuai dengan permasalahan yang sedang ingin di coaching oleh coachingnya gitu ya kan. Jadi saya rasa ini sudah sangat baik Pak, coaching yang sudah Bapak lakukan ini. Nah, kira-kira dari 3 kompetensi coaching ini, mana kompetensi yang masih ingin Bapak gali lagi nih Pak? Saya pengen sekali Bu, lebih berkembang lagi di bidang mengajukan pertanyaan berbobot. Karena proses coaching ini akan dilakukan dengan berbagai lapisan atau kelas masing-masing. Ada yang kelas untuk siswa, ada yang kelas untuk rekan sejawat, ada yang kelas untuk keluarga atau teman. Iya. Jadi otomatis beda status, beda kelas, pertanyaan itu harus berbeda Bu. Iya. Jadi menyampaikan pertanyaan berbobot di situ salah satu kunci utama menurut saya Bu. Proses coaching ini biar bisa berjalan dengan bagus.
dengan artian bukan berarti yang 2 kompetensi tersebut tidak perlu juga ya kan Iya. Pak, berarti perlu juga sebenarnya Pak. Ketiga kompetensi ini saling keterkaitan. Iya baik Pak ya. Baik, kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini saya rasa memang cukup penting sih Pak, benar ya, karena membawakan kita kepada hasil akhir seperti apa nantinya Pak ya. Baik Pak, terima kasih nih Pak atas diskusi kita hari ini. Mungkin untuk selanjutnya bisa kita diskusikan lagi jika Bapak ingin ada yang ditanyakan ya Pak ya. Baik, terima kasih ya Pak, sampai jumpa kembali. Baik Pak Adi, kita sudah melakukan kegiatan coaching tadi. Dari kegiatan coaching yang sudah kita lakukan tadi Pak Adi, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching Pak? Jadi pada saat saya melakukan coaching dengan coach tadi Pak, saya sudah melakukannya sesuai dengan indikator dari coaching, di mana indikator itu Pak yang saya gunakan ini yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua saya mendengarkan secara aktif bagaimana coaching menyampaikan permasalahannya kan Pak, baru yang ketiga Pak saya mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga si coachingnya ini bisa mengungkapkan dan bisa mengambil solusinya, solusi dari permasalahannya. Baik Pak, ini ada catatan ringkas yang saya buat tentang hasil pengamatan saya Pak tentang pelaksanaan coaching tadi yang Bapak lakukan ya Pak. Yang pertama saya melihat dari kompetensi kehadiran penuh, saya melihat Bapak sudah baik ya Pak. Kemudian dari kompetensi mendengarkan aktif juga Bapak sudah baik, karena saya melihat Bapak tidak melihat ke sana kemari, Bapak fokus tetap coaching Bapak tidak main-main HP, tidak menerima telepon, dan juga tidak memperhatikan ke sana kemari. Saya lihat perhatian Bapak tertuju ke coaching Bapak. Jadi menurut saya Bapak sudah mendengarkan aktif. Kemudian kompetensi yang ketiga, Bapak sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari pengamatan saya Pak, waktu Bapak mengajukan beberapa pertanyaan kepada coach Bapak, itu sudah termasuk pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus dan pertanyaan berbobot. Itulah Pak hasil dari pengamatan saya tentang proses coaching yang sudah Bapak perankan, yang sudah Bapak lakukan sebagai coach. Oke. Kemudian kira-kira kompetensi apa lagi Pak ini yang ingin Bapak kembangkan lagi Pak? Kalau dikatakan kompetensi mungkin ketiganya akan saya kembangkan, tapi khususnya saya di bagian ini Pak, di bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot Pak ya. Karena dengan kita mengajukan pertanyaan yang berbobot ini Pak, nanti si coachingnya ini semakin enak untuk didalami masalahnya. Pak kan biar nyambung gitu. Kalau kita nggak melakukan pertanyaan yang berbobot, nggak ada hasil nanti gitu, nggak ada pembicaraan yang mengarahkan ke hasil juga. Iya, baiklah Pak ya. Jadi kayak gitu aja Pak kegiatan kita Pak. Baik Bu Kiki, tadi kita sudah melaksanakan coaching dengan coach Ibu tadi ya. Jadi setelah saya memperhatikan coach tadi dari coach, jadi ada Ibu yang mau saya tanyakan ya. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat Ibu melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang dimiliki oleh Ibu tadi? Ya, saya mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya, sehingga coach saya itu menemukan solusinya yang sebelumnya dia bingung, pada akhirnya dia menemukan solusi Pak. Berarti pertanyaan berbobot ya ini? Iya betul Pak. Terus Bu, dari ketika tadi Ibu melakukan coaching, jadi saya lihat ya Ibu pada saat melakukan pertanyaan yang berbobot itu udah bagus ya, udah bagus, sehingga tadi saya lihat coachingnya ini semakin bersemangat untuk menceritakan permasalahannya kepada Ibu kan. Betul Pak. Terus responnya juga tadi bagus untuk membangkitkan kemampuan ataupun istilahnya masalah itu dari coaching dan diselesaikan oleh si coach. Itu berhasil untuk Alhamdulillah. Nah, terus selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan dari coaching yang tadi kan? Iya. Saya sih kembali lagi Pak, untuk kan coachingnya yang tadi sudah ya Pak ya, pasti akan ada coaching yang selanjutnya. Saya tetap
takut dan deg-degan saya tidak dapat melakukan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Tapi maka dari itu saya akan lebih mendalami lagi di pertanyaan yang berbobot, berlatih lagi lebih sering ya Pak, biar dia tembakan pertanyaannya itu pas sehingga mereka menemukan solusinya gitu Pak. Tapi bukan berarti yang dua kompetensi yang lainnya tidak penting gitu ya Pak ya, karena kita melakukan seperti yang kata Bapak tadi memperhatikan si coach Iya. bercerita itu juga sangat penting Pak. Iya, betul. Seperti itu sih Pak. Jadi saya juga berharapnya seperti itu sih ya. Jadi Iya. kita selalu berlatih aja Iya. gitu. Dengan kita berlatih Betul Pak. pasti nanti terasah dengan sendirinya. Betul Pak. Iya. Ya. Iya. Oke Bu, mungkin untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan. Saya berpesan jangan pernah lelah, jangan pernah capek Baik untuk Pak. memcoaching orang, karena Baik Pak. mudah-mudahan menjadikan ladang pahala bagi kita. Siap. Iya, Siap. oke. Makasih Pak. Iya Terima Pak. kasih. Ya, Terima kasih ya, Pak. sama-sama.